A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Iwan akhwat fiddin, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kita kepada Allah, semoga kita selalu terpelihara dalam iman yang maksimal, sehingga kita nanti akan mudah menjawab segala macam pertanyaan pada hari hisab kelak. Amin. Teman-teman, Ikhwan Akhwat Fiddin, kali ini kita akan mencoba melihat keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti kita tahu bahwa satu tahun itu Allah siapkan satu bulan yang istimewa. Dan ternyata satu bulan itu masih dibagi 3, yaitu bulan Ramadan dibagi 3, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir. Tapi kali ini kita akan membahas yang 10 hari terakhir. Ayo. Ini bisa menjadi penanda kekuatan iman kita. Iman seseorang yang lagi siam, ya. Di 10 hari terakhir ini bisa kita indikasi seperti apa kekuatan siamnya pada 10 hari pertama, seperti apa seriusnya dia 10 hari kedua, dan ini akan menggambarkan bagaimana mereka seriusnya 20 hari pertama. Apa sikapnya terhadap 10 hari terakhir? Seharusnya dia sudah meningkat nih. 10 hari pertama siam, naik takwanya. 10 hari kedua bertambah takwanya. Maka dia tidak akan mau melewatkan hari terakhir yang 10 hari itu. Ya. Bisa juga menandai diterima tidaknya nih amal dia, amal kita, amal siapapun selama 20 hari sebelumnya. Kalau amalnya itu memang benar, bagus dan diterima oleh Allah, pasti girahnya akan luar biasa untuk mencapai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kecuali dia tidak tahu apa istimewanya. Inilah sebabnya kita akan coba bahas apa sih istimewanya dan seperti apa cara kita menyikapinya. Yuk. Nabi Ibrahim, ya, ketika meninggikan Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam, masih minta kepada Allah untuk diterima amalnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu sih amal mana, siam mana, hari keberapa siam kita tuh yang bagus, yang bisa diterima oleh Allah. Jangan-jangan semua punya cacat. Oleh sebab itu ada doa, ya, yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail ketika mereka selesai mendirikan Ka'bah, meninggikan Ka'bah pada waktu itu. Ini doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Jadi bilangnya, ya Rabb kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Terekam pada surah Al-Baqarah 127 dan 128. Ini hanya diambil doanya saja, ya, ayatnya agak lebih panjang. Nah, begitupun kita. Kalau Nabi Ibrahim saja minta dikabulkan, ya, minta dikabulkan amalnya, tentu kita juga sama. Kita pun selain kita berjuang habis-habisan meningkatkan keimanan kita pada setiap hari di bulan Ramadan ini, kita pun berdoa juga kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Nah itu. Oke. Kata iman dalam Al-Quran bisa berfungsi juga sebagai indikator. Misalnya nih surat Al-Asr ayat 3. Potongan ayat ke wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi iman disandingkan dengan amal soleh. Seberapa iman seseorang bergantung kita lihat amal solehnya macam mana. Kalau dia beriman, pasti amal solehnya melekat pada dirinya, menjadi kebiasaannya. Nggak bisa kita lihat orang beriman tapi amal solehnya nggak ada. Kalau dia
punya harta, dengan hartanya dia beramal. Kalau nggak punya harta, dengan jiwanya dia beramal. Kalau dia nggak bisa juga dengan jiwanya, mungkin fisiknya sakit dan sebagainya, secara pribadi dia tetap takarub ke Allah. Dia tetap berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang beriman, akan terlihat dari amal solehnya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya tanya saja pada diri sendiri. Ya. Nah, di surat Al-Baqarah surat 83, ini pun indikator juga. Ya ayyuhalladzina amanu, katanya dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Seberapa tertarik kita dengan kata kutiba alaikumusiyam itu? Seberapa tertarik kita dengan kata ketetapan? Sudah ditetapkan, sudah disosialisasikan kepada kita sebuah ketetapan bahwa kita mesti menjadi seorang pesiam yang tangguh sebagaimana orang-orang terdahulu. Siapa itu orang-orang terdahulu? Ya kalau untuk kita, bisa Nabi Muhammad, bisa Nabi yang lain, bisa Nabi Ibrahim, bisa Nabi Sulaiman, bisa Nabi Daud, dan bisa Nabi Adam dan sebagainya. Tapi ketika dulu Rasul menerima ayat ini, tentu orang-orang terdahulunya nggak ikutlah dirinya nggak ikut tentu itulah Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Zakaria dan sebagainya, Nabi Daud dan sebagainya. Tapi buat kita oke lah, sudah ada bisa Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu orang-orang sebelum kita. Maka ditetapkan atas kita Syam. Apa sikap? Nah, itu dia. Apa sikap kita? Ingat, iman bisa naik dan bisa turun. Kalau kita tidak seru menanggapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu, kita boleh pikirkan dengan iman kita. Ada apa? Sedang apa yang terjadi pada diri kita? Agar kita berusaha menjaganya tetap naik, maka jangan lupa yaumil akhir. Yaumil akhir, hari akan berakhir. Baik untuk dunia ini kiamat secara keseluruhan atau secara pribadi. Bisa kiamat kecil Anda, kita, saya, Anda. Besok bisa nggak ada lagi di sini. Maka ketika kita mulai terasa turun imannya, ingat yaumil akhir. Siam hari ini maksimalkan. Kenapa? Belum tentu besok ada siam lagi untuk Anda, untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Oleh karena itu, maksimalkan. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan. Gitu. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran yang jadi bukti bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Kita lihat yang bertambah dulu. Nah, ini semuanya ayat-ayat yang menyatakan bahwa iman seseorang itu bisa naik. Ini saya ambil yang menunjukkannya aja ya. Enggak satu ayat utuh nih saya ambil. Ya. Liyazdadu aimanan ma'a aimanihim. Ya, supaya keimanan itu ditambah lagi bersama iman yang sudah ada. Jadi naik berarti. Tadinya sudah ada iman, sekarang tambah. Imannya naik. Ya. Gitu pula yang di bawahnya, sama saja. Menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu bisa naik. Ya. Wa yajidullah alladzina ahtadu hudan. Ya kan, setelah ada hudan, sudah ada petunjuk, ditambah lagi petunjuknya. Itu menandakan bahwa keimanan seseorang itu bertambah, naik. Seharusnya itu setiap saat mestinya. Tapi kan tidak bisa dipungkiri. Keimanan kita, keimanan Anda, saya, kadang-kadang menurun, betul? Kadang-kadang dia naik, betul? Tadi kan saya kasih tip, supaya bisa terjaga, ingat yaumil akhir. Ini hari adalah siam terakhir. Ini nanti adalah sholat terakhir. Ini hari adalah sedekah terakhir. Dan sebagainya. Ini ada hadis Hanzalah. Ya, Hanzalah ini satu di antara sekian juru tulis Rasul. Mari kita lihat bunyi hadisnya langsung bahasa Indonesia saja ya. Dari Hanzalah al-Usayyidi, beliau adalah di antara juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, si Hanzalah ini berkata, Abu Bakar pernah datang menemuiku, lalu ia berkata padaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Lalu Hanzalah menjawab, aku menjawab, kata Hanzalah. Hanzalah kini telah jadi munafik. Abu Bakar terkejut nih. Abu Bakar berkata, subhanallah, apa yang kau katakan? Aku menjawab, kata Hanzalah ini, kami jika berada di sisi Rasulullah,
Sallallahu Alaihi Wasallam, kami teringat neraka dan surga sampai-sampai kami sepertinya melihatnya. Sebegitu dekatnya dengan jannah dan neraka itu ketika dia berada dengan Rasul dan bercerita dengan Rasul. Terus, namun ketika kami keluar dari majelis, ya, ketika kami keluar dari majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi banyak lupa. Abu Bakar pun menjawab, kami pun begitu. Ternyata kita juga begitu kan. Anda ketika baru keluar dari majelis, apalagi majelis itu memang bagus, ya kan? Imannya jadi naik, bayannya jadi tinggi, substansinya bagus, wah mantap. Tapi keluar menurun, makin jauh, makin jauh, 1 hari, 2 hari, 3 hari, betul nggak? Nah, maka Abu Bakar juga bilang begitu. Kemudian aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah SAW, lalu aku berkata, Syekh Hanzalah ini ngomong kepada Rasul, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan surga, ya kan? Sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu benar-benar nyata di depan kami. Namun jika kami meninggalkan majelismu, maka kami tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan kami, sehingga kami pun banyak lupa. Wah, ini pengakuan dari Hanzalah bersama-sama dengan Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu? Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue dan beramal sebagai keadaan kalian ketika berada di sisiku dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan kalian. Terus Rasul dilanjutkan lagi kata-katanya, namun Hanzalah, kata Rasul pada Hanzalah, lakukan sesaat demi sesaat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Artinya sesaat, ingat lagi, lupa, ingat lagi, ingat lagi. Latihan artinya. Latihan mengingat apa-apa yang pernah terjadi pada diri kita, mengembalikan substansi-substansi yang pernah ada pada diri kita. Ya, itu terdapat di hadis riwayat Muslim nomor 2750. Ya, itu dia. Iman naik turun loh. Nah, apakah iman kita meningkat di bulan Ramadan? Atau standar saja? Kitalah yang tahu. Bagaimana mengeceknya? Gampang aja. Seberapa kuat untuk diri kita untuk memperbaiki amalan. Seberapa kuat niat untuk memperbaiki amalan. Dalam hal ini di bulan Ramadan pula. Kita tahu bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan. Seberapa kita meresponnya? Ini soalnya. Apakah biasa-biasa saja? Atau bagus responnya? Okay? Nah, kita mau lihat dulu, setelah oke lah mungkin tadi belum tahu. Nah sekarang setelah kita lihat nanti 10 hari terakhir Ramadan apa hebatnya, seperti apa nak menanggapinya? Apakah berjuang dengan segala upaya atau aku nggak bisa, cuman lah kerja ini itu nggak jauh, anak pun ada, cuman caranya nih nggak mungkin lah kurasa. Nah, atau apa caranya ya? Aku harus ikut. Itu Anda yang tahu. Mari kita lihat dulu keistimewaan 10 hari terakhir di Ramadan. Ada peluang untuk mendapatkan kemuliaan pada 10 hari terakhir Ramadan, khususnya pada malam-malamnya. Ada peluang untuk mendapat kemuliaan. Mau nggak jadi orang dimuliakan Allah? Ini ada peluang. Khusus pada malam-malamnya. Ulama membuat perumpamaan sebuah balapan. Ya kan? Pembalap mengumpulkan kekuatan di lap-lap awal dan menggunakan kekuatan penuh di akhir lap. Karena ada yang mau dicapai, sesuatu yang hebat di akhir lap, juara. Seharusnya seorang muslim, seorang mukmin yang berpuasa di awal-awal dia setat meningkat, 10 hari pertama meningkat, 10 hari kedua lebih meningkat lagi. Nah ini puncaknya, puncak peningkatan yang maksimal di 10 hari terakhir. Itu yang mestinya. Ini bisa menjadi indikator keimanan kita. Apakah kita mau meningkat nih? Mau berjuang untuk 10 hari terakhir? Tahu aja belum. Ya oke, kita tunjukkan apa istimewanya. Pertama tadi ada peluang untuk mendapat kemuliaan pada 10 hari terakhir Ramadan, khususnya pada malam-malamnya. Ya, orang yang kuat imannya akan terlihat dari upayanya meraih keistimewaan 10 Ramadan terakhir itu. Dia akan berjuang karena dia mau itu. Dia tidak mau dunia ini heboh. Dia tahu dunia ini akan ditinggalkan. Kita akan pergi.
Makanya dia akan berjuang. Itu nanti tandanya imannya kuat, dia akan berjuang dengan segala cara, dengan segala upaya, semaksimal mungkin. Nanti kalau terasa Anda nggak bisa ikut, tanya, udah maksimal belum ini? Ya kan? Ada apa 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ada peluang untuk mendapatkan kemuliaan yang sangat besar yang di luar Ramadan tidak ada. Khususnya di waktu malam-malam. Hanya di bulan Ramadan, itu pun ulama semuanya hampir semua sepakat, itu pun adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Malam dalam bahasa Arabnya disebut lail, al-lail. Ya kan? Kalau ada yang istimewa, maka ditambahkan ta marbutoh, jadi lailah. Jadi lailah. Dasarnya lagi langsung disandingkan dengan qadar. Di 10 malam terakhir itu, disitulah menurut para ulama ada Lailatul Qadar. Qadar bisa berarti kualitas, bermanfaat, padat, dan sebagainya. Ya. Allah menurunkan satu nama surat yang berkenaan dengan ini, yaitu surat Lailatul Qadar. Di mana di sana dinuzulkan Quran. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya kan? Sesungguhnya dia, Quran itu dinuzulkan pada Lailatul Qadar. Sementara kalau kita lihat di surah Al-Baqarah 185, ya, di bulan Ramadan itu pula dinuzulkan Quran. Makanya dikaitkan ke sana. Sahrul Ramadana unzilahi fihil Quran. Ya kan? Kenapa terjadi Lailatul Qadar ini dan apa keistimewaannya? Kapan, bukan kenapa. Kapan terjadi Lailatul Qadar ini dan apa keistimewaannya? Berdasarkan banyak hadis bahwa Lailatul Qadar ini akan terjadi di 10 hari terakhir di malam Ramadan. 10 hari terakhir. Ayo, mau jemput? Mau ikut? Pikirkan. Ini bisa kita pahami sebab kita sudah beramal 20 hari sebelumnya. Udah 20 hari kita menaikkan keimanan kita. Karena man soma bi iman wahtisaban. Siapa yang siam karena imannya dan karena perhitungannya. Karena dia sudah menghitung dirinya. Karena itu dia siam. Maka pasti dia berjuang. Bukan sekedar siam-siam begitu aja. Makin hari makin naik, makin hari makin naik. Pasti orang buat target. Aku akan lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Maka wajar kalau 10 hari terakhir itu adalah puncak-puncak yang akan kita capai di malam Lailatul Qadar, adalah kemuliaan dan kenikmatan tentu nantinya. Apa yang kita dapatkan ketika hadir di malam itu? Iya kan? Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Amal kita bisa bernilai lebih dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Lebih kurang. Ketika kita salat tahajud paket hemat, saya katakan paket hemat ya, 2 rakaat tanpa witir, maka nilainya sama dengan kita sholat tahajud 2 rakaat selama lebih dari 83 tahun sepanjang malam. 83 tahun lebih. Di sini Allah tidak memberitahu berapa lebihnya. Cuma dia bilang cuma lebih aja. Entah berapa lebihnya. Bayangkan jika Anda sedekah tepat di Lailatul Qadarnya dengan semua substansi yang ada, bisa lebih baik dari sedekah sebelumnya. Kenapa? Mungkin selama ini tidak pernah seikhlas nanti itu di malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Kita sholat belum tahu, boleh jadi inilah sholat kita terkhusyuk selama hidup kita nanti di malam Lailatul Qadar itu. Kita baca Quran juga, barangkali itulah yang terikhlas, terbaik. Maka nilainya sama dengan lebih dari 83 tahun. Lebih dari 1000 bulan. Wow. Anda mau ikut? Atau biasa-biasa saja? Mungkin selama ini banyak dosa kita, banyak kekurangan kita. Tapi bisa ditutup dengan sebuah peristiwa. Lailatul Qadar. Sebuah lail, satu malam yang penuh manfaat, penuh makna, penuh kadar yang bisa kita dapatkan. Karena sudah berlatih 20 hari siam sebelumnya.
Allah akan memberikan kenikmatan dalam kehidupan yang bisa dibawa ke ranah ibadah dan muamalah. Akan ada kenikmatan nanti kalau kita bisa mencapai, mendapatkan nilai Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Ya, ada kenikmatan. Ini bisa diperoleh dengan latihan, dengan satu amalan. Amalan ini hanya disiapkan untuk 10 hari terakhir Ramadan. Amalan apa itu? Orang yang sudah mendapatkan kenikmatan dalam kehidupannya akan terpancar dalam kehidupannya pula. Apa itu? Orangnya akan syukur dan sabar. Ayo, saya beri waktu 1 menit. Mana yang lebih berat? Syukur atau sabar? Itu. Tentu ada yang menjawab syukur, ada yang menjawab sabar. Mari kita lihat. Nah, syukur ini hanya sedikit yang bisa dilihat nanti diterkam di surat ke-7 ayat 10, ya kan? Walaqad makannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha qalila ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu penghidupan, tapi qalila ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Bersyukur ini berat. Sedikit aja orangnya, tidak banyak. Nah, yang sabar, ini dia orangnya. Itu terekam di surat ke-13, ya kan? Ini satu keluarga bisa masuk di dalam satu jannah yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa malaikatu yadkhulu alaihim min kulli bab. Ada malaikat bisa masuk dari mana-mana ke jannah itu. Akan melihat, akan menjumpai orang-orang yang masuk bersama-sama ini. Sekali lagi, ya kan? Auzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya kan? Surga adnin yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Lalu apa dia bilang? Ini yang sedap. Kenapa dia bisa masuk? Kok bisa masuk orang ini rame-rame? Satu keluarga, satu keturunan, ya kan, sampai cucu. Ini dia. Salamun alaikum bima sobartum. Panik ma akbadar. Ukbadar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun alaikum bima sobartum. Panik ma ukbadar. Karena sabar. Karena sabarmu. Bima sobartum. Karena sabarmu. Jadi orang ini masuk jannah karena sabarnya. Tidak digambarkan sulit ya. Tidak digambarkan qalila ma tashkurun seperti tadi. Maka syukur lebih sulit daripada sabar. Orang lebih terjebak pada saat nikmat datang ketimbang pada saat derita yang datang. Kalau derita yang datang biasanya orang dekat dengan Allah, ya Allah. Dan dia dipaksa sabar. Karena sabar nggak bisa. Dia dipaksa sabar. Walaupun nggak semua juga orang bisa sih. Kayak gitu. Nikmat adalah segala sesuatu yang dapat menyenangkan dan wajib disyukuri. Ujian yang tidak menyenangkan mestinya kita bersabar. Jadi ada sebenarnya yang manapun jadi nih, ya kan? Jadi nikmat atau yang tidak nikmat, keduanya adalah jalan ke jannah sebenarnya. Nikmat atau tidak nikmat, dua-dua jalan ke jannah. Kalau nikmat bersyukur, kalau tak nikmat bersabar. Kalau bersabar bisa satu keluarga. Semua orang-orang sabar ngumpul di sana. Ya, kan? Nah, bagaimana ini bisa diperoleh? Wah, ini dia. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan latihan yang hanya disiapkan pada 10 hari terakhir Ramadan saja. Latihan. Semua pakai latihan. Fokus. Dalam bahasa Arab disebut akif. Orangnya disebut akif.
Kalau jamaknya akifun, fokus. Itu artinya fokus. Kalau kita ingin berlatih fokus hanya kepada Allah saja dan tidak bisa diganggu orang lain lagi, maka namanya iktikaf. Maka tak ada yang boleh mengganggu. Kalau kita nanti iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, tidak boleh ada yang mengganggu apapun. Itulah namanya iktikaf, fokus. Saking pentingnya 10 hari terakhir Ramadan ini, Rasul membangunkan semua istrinya untuk beribadah. 10 hari pertama enggak, 10 hari kedua enggak, tapi 10 hari ketiga dibangunkan semua zaujun-zaujunnya untuk beribadah. Dia tidak mau melewatkan alfi syahr, 1000 bulan. Rasul tidak pernah beribadah semalaman, enggak tidur-tidur, kecuali pada 10 hari Ramadan. Itu hadis dari Aisyah, Ibunda Aisyah. Dia tidak akan, kalaupun dia tahajud di malam-malam lain, dia tetap tidur. Tidak pernah satu malam full beribadah. Tapi di 10 hari Ramadan, Rasulullah melakukannya. Bagaimana dengan kita? Rasul yang sudah dijamin masuk jannah, bagaimana dengan kita? Makanya Nabi tahan dicela, dihina, bahkan dimusuhi. Malahan Nabi mendoakan orang mencelanya. Kenapa? Udah latihan, udah iktikaf. Nah, jadi iktikaf yang dimaksud di sini tidak seperti yang selama ini kita pahami. Iktikaf itu sama dengan kontemplasi. Iktikaf itu kontemplasi. Ya kalau kontemplasi ya memang kita evaluasi diri kita, mengingat-ingat salah kita, mengingat dosa kita, apa yang sudah kita perbuat, kepada siapa yang sudah kita bersalah, kita ingat. Itu kontemplasi, evaluasi diri, ya, musahabah, kita hisab diri kita. Ya, kan? Tapi iktikaf yang dimaksud di sini adalah fokus. Kalaupun ada sedekah, fokuslah. Kalaupun ada baca Quran, fokuslah. Tidak bisa diganggu siapapun lagi. Kalaupun ada sholat, fokuslah. Bahwa Anda sholat benar-benar untuk Allah. Tidak peduli dengan orang sekitar, tidak peduli dengan keadaan apapun, karena kita sudah fokus hanya kepada Allah, mengharap ridho Allah, mengharap ampunan Allah. Karena di sini penuh pengampunan. Kalaupun kita istighfar benar-benar, fokus. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita hubungkan dengan apa lagi yang kira-kira belum bersih dalam diri kita. Mungkin gunjing. Ghaibah. Astagfirullahaladzim. Hubungkan agar kita dapat pengampunan di situ. Kalau ada sholat benar-benar untuk Allah, siapkan segalanya. Siapkan jiwanya, siapkan mentalnya, siapkan sajadahnya, siapkan pakaiannya, siapkan parfumnya kalau perlu. Sehingga kita benar-benar menyiapkan diri. Itulah yang disebut dengan iktikaf, fokus. Lalu bagaimana kita? Perhatikan surah Al-Baqarah 187. Ya, di bagian akhir saja ya, saking fokusnya, ya kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa utimmas siyama illal lail. Sempurnakanlah siammu sampai malam. Udah beres sebenarnya. Ya, sebenarnya udah beres nih. Tapi ada lagi. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau campuri di mereka, zaujun-zaujun itu. Tahan 10 hari terakhir tidak boleh berhubungan badan. Ya kan? Padahal sudah selesai, sudah sempurna. Ya kan? Fala taqrabuha. Jangan kau dekat-dekat dengannya. Jangan kau akrabi dia. Kadzalika yubayyinullah ayatihi linnas la'allakum tattaqun. Itu hudud-hudud Allah, itu aturan. Udah dikasih tahu kita aturannya. Jangan ada pikiran kemana-mana. Kejaujun sekalipun, tunggu. Padahal di malam kan boleh tuh. Tapi ketika kau iktikaf, nggak bisa. Oke. Ya. Apapun ceritanya, jangan lupa yaumil akhir. Inilah 10 hari terakhir Ramadan kita. Yang terakhir. Ingat selalu yaumil akhir. Besok, tahun depan, apa iya ada, apa tidak, kita nggak tahu.
Oleh sebab itu, jangan lupa, berjuanglah, cari solusi. Jangan lupa ayat Allah, inna ma'al usri yusra. Jangan lupa itu. Ya, sekali lagi, jangan lupa yaumil akhir. Apa amalan utama Rasul pada 10 hari terakhir Ramadan? Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Nggak ada ikat pinggangnya. Artinya dikuatkannya tenaganya. Dimaksimalkannya semuanya. Itu. Jangan pula nanti beli ikat pinggang pula. Dibikin kuat-kuat. Nggak. Rasul mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya dia berjuang habis-habisan. Semaksimal mungkin di 10 hari terakhir Ramadan itu. Kemudian menghidupkan ibadah malam. Qiyamul lail. Apa saja. Bisa baca Quran. Bisa sholat tarawih. Bisa sholat tahajud. Tapi semuanya betul-betul fokus. Kalau dari hadis Aisyah itu kan, itulah yang terbaik. Jangan tanya bagusnya itu. Kalau kalian cari ayatnya nanti, jangan tanya bagusnya. Jangan usah tanya lagi. Pokoknya bagus lah. Itu. Kemudian dia membangunkan keluarga beliau. Dibangunkannya semua keluarganya di 10 hari terakhir. Di 10 pertama, 10 kedua enggak. Dan tidak mencampuri jauh-jauhnya walau malam. Karena dia sedang iktikaf di masjid. Ayo, jangan lupa berjuang. Besok belum tentu ada. Tahun depan kita nggak di situ lagi. Belum tahu. Entah Anda, entah saya, entah Anda. Tidak ada yang tahu. Berdoa saja. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ikhwan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang sempat menonton video ini. Ya, kalau ada yang benar, tentu itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya berusaha mengingatkan diri saya, semoga juga bisa bermanfaat buat Anda. Pasti banyak salah-salah di sana-sini. Maklumlah, kalau Anda lihat video saya yang pertama, Anda tahulah bahwa saya ini pindahan agama. Mudah-mudahan ada manfaat buat saya secara pribadi dan buat Anda semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita berdoa agar Allah menerima amal-amal kita dan agar Allah memberi kita kesempatan untuk ikut iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan pada tahun ini. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.